Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 101 Pelajar. Suara itu menggema ke seluruh penonton. Semua orang tertegun terdiam oleh kata-kata ini, namun keheningan mereka tidak berlangsung lama. Segera setelah itu, terdengar gumaman saat semua orang mulai mendiskusikan hadiahnya. Hadiah tempat pertama tidak terbayangkan. Untuk berpikir bahwa penjaga lembah abadi yang terkenal dan rahasia akan mengizinkan orang luar masuk di antara mereka adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan mungkin. Seandainya mereka tahu bahwa ini adalah hadiahnya, maka mereka akan memberitahu para jenius mereka untuk menang dengan cara apapun. Namun, jika dipikir-pikir, mereka hanya bisa menghela nafas, mengetahui bahwa sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Su Min dan mengambil peringkatnya sebagai nomor satu. Mungkin hadiah itu dipilih berdasarkan fakta bahwa orang ini tidak berafiliasi dengan kekuatan utama dalam reruntuhan abadi. Bisa jadi mereka menolak untuk menerima seseorang yang merupakan bagian dari sekte atau keluarga, yang akan menyebabkan seseorang membagi kesetiaan. Seseorang merenung. Suaranya cukup terdengar untuk didengar orang lain, dan banyak yang merasa bahwa ini logis. Melewati keterkejutan mereka atas hadiah untuk peringkat pertama, jemaah juga dikejutkan dengan barang-barang yang diberikan peringkat kedua dan ketiga. Hadiah tahun ini benar-benar luar biasa. Mempertimbangkan semua kekayaan yang kemungkinan besar telah mereka kumpulkan melalui perjalanan mereka di lembah abadi bersama pil atau harta surgawi ini, mereka akan berubah menjadi jenius sejati yang tiada taranya yang dapat melawan bahkan mereka yang berada di atas peringkat mereka. Banyak yang menghela nafas putus asa. Dongki dan sekte pemecah pedangnya bersekutu dengan keluarga Ouyang, dan kedua jenius ini akan melintasi dunia tidak seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Untuk mendapatkan 100 pil roh, bukan tidak mungkin bagi Ouyang Xiu dengan mudah menembus bintang ke-6. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi prajurit bintang 7, kata seorang anggota Ouyang dengan bersemangat. Kata-katanya mengirimkan gelombang melalui penonton, menyebabkan beberapa merasakan tekanan dan yang lain merasakan kegembiraan tergantung pada hubungan mereka dengan keluarga Ouyang. Pil roh menaikkan tingkat kekuatan dasar seorang kultivator, tetapi harta surgawi dapat meledak dengan kekuatan dan meningkatkan kekuatan ofensif atau defensif mereka. Beberapa harta surgawi bahkan dapat melindungi pengguna dari serangan makhluk abadi selama 10 napas waktu. Seseorang dari sekte Sword Splitter berseru. Sayang sekali adik laki-laki Dong tidak dapat memperoleh pil roh. Namun demikian, memperoleh 2 harta surgawi akan dapat membantunya bertahan hidup ketika dia pergi bepergian. Sementara semua orang yang hadir sedang mendiskusikan hadiah dan apa pengaruhnya terhadap masa depan reruntuhan abadi, Su Min diam dan kontemplatif. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia berharap untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan besar dan mencari pengawasan dari mereka, tapi sekarang sepertinya dia telah ditawari posisi di salah satu sekolah paling bergengsi di seluruh reruntuhan abadi. Namun, Su Min agak berhati-hati dalam hal masa depannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia ditawari posisi setinggi itu ketika dia tidak melakukan apapun yang pantas. Jika sudah menjadi praktik standar bagi mereka untuk menerima siswa, maka dia tidak akan ragu. Meskipun demikian, mendengar bahwa mereka sebelumnya tidak pernah mengizinkan orang luar masuk membuatnya khawatir tentang apa sebenarnya penyebab ketertarikan yang tiba-tiba ini padanya. Di sisinya, Ye Ling berdiri diam. Dia melihat ke arah guardian yang berjubah, dan tatapan merenung muncul di matanya. Melihat ekspresi ini, Su Min penasaran dengan apa yang dipikirkan rekannya, tapi dia tidak bertanya. Tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk bercakap-cakap. Untuk mendapatkan sesuatu, aku harus memberikan sesuatu, pikir Su Min dalam hati dan menghela nafas. Mari kita coba dan lihat apa yang bisa dilakukan penjaga lembah abadi ini untukku. Kemudian saya akan memutuskan apakah kita akan tinggal di sekolah ini atau tidak. Jika itu bisa menguntungkan saya dan membantu saya meningkat, maka saya sangat bersedia untuk menjadi bagian dari sekolah mereka. Jika mereka membatasi kemajuan saya di masa depan dan mencoba mencegah saya membalas dendam, maka saya akan meninggalkan sekolah ini. Dia merenungkan pro dan kontra.
Setelah mencapai keputusan, Su Min tidak lagi memikirkan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya dia fokus sepenuhnya pada apa yang terjadi di sekitarnya. Dia melihat banyak wajah gembira, beberapa bermasalah, dan lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Seorang penjaga muncul dengan 3 harta penyimpanan di tangannya. Salah satunya adalah botol yang dia berikan kepada Ouyang Xiu, dengan jumlah pil roh yang dijanjikan di dalamnya. Item kedua adalah semacam gelang, Dongki menerimanya dengan rendah hati. Item terakhir adalah sebuah cincin, dan cincin ini diberikan kepada Su Min. Itu adalah cincin tipis dengan batu hitam tertanam di atasnya. Menerima cincin itu, Su Min tidak tahu apakah dia harus memeriksanya atau tidak, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengharapkannya setelah melihat bagaimana 2 orang lainnya juga menahan diri untuk tidak mencari harta karun penyimpanan mereka. Saya menyatakan peringkat lembah abadi ini telah berakhir. Anda dapat datang dan mengumpulkan mayat peserta Anda jika mereka dalam kondisi yang layak. Mereka yang dipotong-potong atau dengan cara lain tidak mungkin kami identifikasi akan dibakar dan menjadi abunya tersebar di lembah abadi. Dia berbalik. Akhir yang tidak biasa tampaknya selalu sama setiap saat. Penonton mulai berdiri. Semua orang sangat lambat saat mereka melihat wali itu bergerak ke sisi Su Min dan memberi isyarat agar pria yang lebih muda itu mengikutinya. Su Min, yang telah membuat keputusan untuk mengikuti penjaga dan melihat seperti apa sekolah ini, dengan hormat ikut serta. Dia mengangguk sebagai ucapan selamat tinggal pada Ouyang Xiu, yang memberinya acungan jempol dan senyuman mutiara. Ini luar biasa, gumam Ouyang, untuk berpikir bahwa aku akan memiliki hubungan yang baik dengan seseorang dari penjaga lembah abadi. Ini akan terbukti lebih bermanfaat di masa depan daripada ketika dia adalah seorang kultivator pengembara. Merenung sebentar dan melihat sekeliling, Ouyang Xiu masih melihat rasa hormat dan sedikit ketakutan di mata orang-orang saat mereka memandang Su Min. Ouyang Xiu tidak bisa tidak bertanya-tanya apa sebenarnya alasan dari penampilan ini. Dia membuat catatan untuk bertanya kepada para tetua keluarganya nanti ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang ke keluarga Ouyang. Su Min dan Ye Ling sama-sama mengikuti di belakang pria berjubah ini, menjaga jarak sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Bukannya Su Min tidak punya pertanyaan, tapi dia tidak yakin bagaimana dan kapan harus menanyakannya. Yang paling dipikirkan Su Min adalah memikirkan Cao Cao. Mereka telah berpisah selama setahun penuh, dan dia khawatir bagaimana keadaan temannya yang ular ini. Apakah dia telah dianiaya saat peringkat lembah abadi sedang berlangsung? Apakah dia diberi makanan yang cukup? Di mana dia? Ada banyak pertanyaan, tapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, tidak ada cara yang sopan untuk mengajukan pertanyaan ini. Akibatnya, Su Min tetap diam. Menatap ke belakang, penjaga itu memasang senyum persetujuan di wajahnya, tersembunyi di balik jubahnya, dia memimpin Su Min ke beberapa bangunan tua. Bangunan-bangunan tua ini dilindungi dengan ketat oleh penjaga, dan aura mereka begitu luar biasa sehingga Su Min tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Gaya bangunan ini mirip dengan pagoda darah. Semuanya setinggi beberapa lantai, dan aura yang kuat memancar secara permanen dari masing-masing. Su Min kagum melihat ini. Namun, dia sangat mengerti meskipun itu megah dan indah, itu jauh dari cukup besar untuk menampung seluruh sekte. Ini sepertinya hanya pintu masuk ke sekolah yang sebenarnya. Di belakang penjaga, mereka dengan mudah memasuki rumah tengah, yang terbesar dari semuanya. Banyak penjaga ditempatkan di luar mansion ini, dan mereka semua melihat ke arah Su Min. Mustahil baginya untuk menguraikan ekspresi mereka karena semua orang bersembunyi di bawah jubah, menutupi wajah mereka sepenuhnya. Meskipun demikian, dia tidak merasakan permusuhan hanya rasa ingin tahu. Mereka melewati satu koridor demi satu, melewati pintu demi pintu. Akhirnya, mereka mencapai sebuah ruangan besar di mana penjaga di depan berhenti, menyebabkan Su Min dan Ye Ling juga berhenti di jalur mereka. Silakan masuk, kata penjaga sambil melangkah ke samping. Suaranya lucu dan mengandung beberapa kegembiraan. Dari suaranya, jelas dia memiliki pendapat yang baik tentang Su Min. Su Min langsung merasa lebih nyaman mendengar suara ramah itu. Tanpa penundaan, dia dan Ye Ling masuk melalui pintu ganda yang besar. Mulutnya terbuka saat masuk. Dia berdiri di sebuah ruangan di mana langit-langitnya merupakan manifestasi lengkap dari langit di atas, matahari bersinar, dan awan mengalir dengan lembut.
Bahkan panas yang dipancarkan matahari ini sama nyatanya dengan yang ada di luar mansion. Lantai dipenuhi deretan tikar meditasi di kedua sisinya. Saat dia berjalan ke depan, dia melihat bahwa sajadah ditempati oleh penjaga di sana-sini, bermeditasi dalam diam. Ujung ruangan dinaikkan sebanyak 15 anak tangga, memanjang ke atas menuju platform tempat pertemuan para penjaga. 6 penjaga berdiri di kedua sisi. Di tengah ada kursi seperti singgasana tempat duduk wali terakhir. Sementara sebagian besar penjaga ini, kecuali yang bertopeng, memiliki rambut hitam, orang yang satu ini memiliki rambut berwarna perak seperti sinar bulan yang paling indah. Dari sini, Su Min bisa menebak bahwa pria itu lebih tua dari yang lain. Aura mengesankan yang dia miliki begitu luar biasa bahkan Su Min merasa mustahil untuk bernapas. Mencapai kaki tangga, Su Min tidak menaikinya. Sebaliknya, dia berlutut. Ini adalah para tetuanya, mereka semua memiliki kekuatan untuk membunuhnya hanya dengan pikiran. Menunjukkan rasa hormat kepada tokoh-tokoh yang menakjubkan seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Bangunlah, nak, sosok yang duduk itu berbicara. Suaranya tidak mengandung ki apapun, tapi masih terasa setajam pisau yang memotong jauh ke dalam tubuh Su Min, mengisinya dengan kekuatan yang tak terbatas. Su Min tidak mengajukan pertanyaan apapun tetapi dengan cepat mengikuti perintah. Dia berdiri tegak dan menatap para ahli ini, tidak yakin apa yang diharapkan darinya. Kami telah mengundang Anda untuk bergabung dengan faksi kami. Meskipun kami belum pernah melakukannya sebelumnya, Anda memiliki sesuatu yang kami cari. Selanjutnya, Anda akan dapat benar-benar berkembang di sekolah kami. Kami tidak akan memaksa Anda untuk bergabung dengan kami. Ini akan sulit bagi Anda, baik secara mental maupun fisik. Namun, saya yakin Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi di langit. Penatua terus berbicara. Setiap perkataannya menyebabkan darah Su Min mendidih. Tempat di mana dia bisa berkembang. Sebuah tempat dengan tidak hanya manfaat tetapi juga tantangan. Bukankah ini yang dia cari selama ini? Tetua yang terhormat, tolong izinkan yang rendah ini menjadi murid penjaga lembah abadi, katanya sambil membungkuk 3 kali ke tanah. Melihat reaksi ini, mereka semua awalnya tertegun, namun mereka segera tersenyum setuju di balik jubah mereka. Bahkan beberapa tetua secara fisik menunjukkan persetujuan mereka dengan mengangguk. Ikuti guru Musi. Dia akan membawamu ke akademi dan mengajarimu semua yang perlu kamu ketahui. Penatua yang duduk memberi isyarat kepada Su Min untuk datang dengan tangannya. Salah satu dari 12 tetua di sisinya melangkah maju. Penatua ini membungkuk kepada yang lain dan berbalik untuk pergi. Di leher pria ini ada seekor ular hijau kecil dengan ekspresi gembira yang tak terlukiskan di wajahnya. Ini dia, pikir Su Min dalam hati. Ini adalah awal baru saya untuk hidup, kesempatan baru untuk menjadi cukup kuat untuk membalas dendam. Saat Su Min memikirkannya sendiri, tinjunya mengepal. Dengan membungkuk kepada yang lebih tua, dia berbalik dan mengikuti dengan patuh di belakang yang lebih tua bernama Musi. Bab 102, Pohon Penjaga. Berjalan melalui portal transportasi, Su Min dan Ye Lin tiba di bagian hutan yang paling dalam dan paling gelap. Su Min mulai merasa khawatir dengan apa yang baru saja dia masuki. Kami kembali ke lembah abadi, gumam Ye Ling dengan suara yang sangat rendah sehingga Su Min hanya bisa mendengarnya karena dia sangat waspada. Meskipun tidak masuk akal bagi para penjaga ini untuk membawanya ke daerah terpencil dan membunuhnya begitu saja, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa inilah yang akan terjadi padanya. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Su Min bergumam sebagai balasannya. Ye Ling hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Apakah dia ingin mengatakan sesuatu atau tidak, dia tidak mengatakannya sejak Penatua menoleh untuk melihat mereka. Karena dia mengenakan jubah, sulit untuk melihat apakah dia melihat mereka dengan ekspresi tegas atau tidak. Maka ketiganya, dua pria dan binatang itu, tidak berkata apa-apa lagi. Kelompok itu berjalan di jalan kecil. Pada pandangan pertama, jejak itu tampaknya milik sekelompok binatang buas, tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, itu adalah jalan yang agak sibuk. Tanah ditutupi oleh dedaunan. Sepertinya baru saja diinjak, tapi jalannya lebar, dan tidak ada tanda-tanda hewan di dekatnya. Ketika Su Min, Ye Ling,
dan yang lebih tua sedang bergerak di jalan, tidak ada dari mereka yang melangkah dengan keras dan tidak ada daun yang dibalik. Sejak Sumin dan Yeling berhenti berbicara, tidak ada suara yang terdengar, bahkan suara normal hewan yang menghuni hutan sebesar itu. Mereka berjalan untuk apa yang tampak seperti keabadian, namun kenyataannya, hanya butuh waktu sekitar 1 jam sebelum sesepuh berhenti di jalurnya dan melihat ke samping. Ada pohon besar setinggi setidaknya 500 meter dengan batang pohon yang sangat tebal bahkan 10 orang tidak dapat menjangkaunya. Penatua, melihat ke pohon ini dan menganggukkan kepalanya. Dia membungkuk dalam-dalam di depannya. Tindakan ini menyebabkan Sumin tercengang pada awalnya, tetapi setelah mengingat pemandangan yang dia lihat di rumah Cao Cao, dia menyadari pohon juga makhluk yang sadar. Dia mengikutinya dan membungkuk ke arah pohon. Bahkan Yeling meniru tindakannya. Ini adalah pohon penjaga kami, ini adalah pintu masuk ke akademi kami. Sesepuh itu menjelaskan untuk pertama kalinya sejak mereka keluar dari bangunan di reruntuhan abadi. Pohon penjaga setua lembah abadi itu sendiri dan telah mengalami konflik yang tak terhitung jumlahnya dan masa damai. Pohon itu tumbuh dalam cuaca yang keras dan mengalami hujan lebat dan kebakaran hutan. Sekarang ia adalah penguasa semua tumbuhan. Pohon penjaga ini adalah akar dan fondasi sekte kami. Perlakukan dengan hormat yang layak. Saat sesepuh selesai berbicara, pohon itu menurunkan dahannya. Segera mungkin untuk menyentuh yang lebih tua dan Sumin. Sama sekali tidak memperhatikan Yeling. Pada titik ini, Sumin sangat gugup. Diteliti oleh sebatang pohon bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Dia tidak tahu apa yang dicari pohon ini, jadi jantungnya berdebar kencang saat dia berdiri diam seperti ranting, tidak berani mengeluarkan suara atau bergerak. Bukan hanya Sumin yang khawatir. Penatua juga merasakan jantungnya berdetak kencang. Sama seperti Sumin, dia takut akan putusan pohon itu. Penatua khusus ini sangat mendukung Sumin selama peringkat lembah abadi. Dia telah menjadi salah satu pembicara yang menyarankan mereka menerimanya. Namun demikian, bukan dia yang akhirnya memutuskan apakah Sumin cukup baik untuk sekte mereka. Hanya seseorang yang disetujui oleh pohon penjaga yang bisa masuk ke akademi. Daun-daun itu sekarang benar-benar menutupi Sumin, membuatnya seolah-olah telah menjadi bagian dari pohon itu sejak awal. Dia mengalami kesulitan bernapas, tetapi dia tidak mengeluh. Kekuatan kuno mengalir melalui tubuhnya. Kekuatan itu memasukkannya ke dalam inti terdalam dari dantiannya dan memeriksa setiap sel dari keberadaannya. Kekuatan kuno ini jelas bukan miliknya, juga tidak bergabung dengan ki-nya untuk menjadi kekuatannya. Sebaliknya, seolah-olah itu berkeliaran di seluruh tubuhnya untuk menyelidiki tingkat kekuatannya dan kemampuan yang dia miliki. Perlahan kekuatan kuno mulai merembes keluar dari tubuhnya. Kali ini masuk ke dedaunan yang menutupinya sampai tidak ada yang tersisa. Saat itu dedaunan melepaskannya. Pohon itu sekali lagi berdiri tegak dan tegak, cabang-cabang tidak lagi membungkuk. Sumin tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu jenis energi yang telah digunakan juga tidak mengerti kekuatan apa yang dimiliki pohon purba ini. Dia juga tidak dapat sepenuhnya memahami tujuannya. Jadi dia menunggu dengan sabar sampai pohon itu membuat keputusannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pohon ini, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Penatua bahkan lebih tidak sabar. Dia mengerti apa yang terjadi jauh lebih baik daripada Sumin, dan dia juga tahu betapa pentingnya hal ini bagi mereka. Meskipun Sumin belum diberi informasi khusus tentang sekolah itu, jika dia tidak mendapatkan persetujuan sekarang, dia harus dibunuh. Mereka tidak mampu membiarkan siapapun yang mengetahui informasi sekecil apapun tentang sekte mereka bebas. Karena sesepuh ini sangat tertarik pada Sumin dan potensinya, dia tidak mau melihat individu berbakat seperti itu mati tanpa arti. Alhasil, ia dengan jeli dan tak sabar mengamati pohon itu dengan penuh harap. Sumin yang tidak menyadari nasibnya yang mungkin suram tidak begitu gugup. Jika dia tidak berhasil menjadi murid akademi ini, maka dia akan memilih pergi ke tempat lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak mampu mengetahui dia akan mati jika dia gagal. Pohon itu, tampaknya tidak bereaksi terhadap ketegangan yang terjadi di bawahnya, menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Sumin bukan anggota sejati penjaga lembah abadi, tetapi setelah kunjungannya ke pagoda darah, dia bisa dianggap hampir satu.
Suara gemerisik terdengar melalui dedaunan dan dahan, dan angin sepoi-sepoi menyapu melewati Tetua dan Sumin. Tiba-tiba sebuah portal muncul entah dari mana, tepat di depan batang pohon dan sesepuh menghela nafas lega. Kami mengindahkan keputusanmu, katanya dengan hormat dalam suaranya dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi setelah itu dia membawa Sumin ke portal. Masuk, perintahnya. Sumin, yang tidak berani berlama-lama, langsung memasuki portal diikuti oleh Yeling. Keduanya meninggalkan keheningan hutan. Saat mereka melangkah melewati portal, mereka diserang oleh kebisingan. Kedengarannya seolah-olah mereka sedang berdiri di tengah alun-alun sibuk yang dipenuhi orang-orang yang sedang mendiskusikan satu demi satu. Namun, begitu Sumin melangkah melalui portal ini dan mendengar suara itu, hanya butuh beberapa saat sebelum menjadi sunyi, suara hening bisa terdengar. Mata Sumin butuh beberapa saat untuk terbiasa dengan lokasi baru. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam sebuah ruangan kecil. Di belakangnya ada portal yang mengarah langsung ke pohon penjaga. Kemudian Penatua muncul. Kami berada di tengah istana pusat Akademi Lembah Abadi. Di luar ada ribuan siswa yang diajar oleh akademi kami. Karena mereka mendengar bahwa kami akan menerima siswa baru, mereka semua telah menunggu untuk bertemu denganmu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita seorang siswa baru diperkenalkan ke akademi kita. Ini adalah acara yang hebat. Aku yakin mereka telah bertaruh apakah kamu berhasil melewati pohon penjaga atau tidak. Beberapa orang akan mendukungmu sementara yang lain tidak. Banyak yang akan memusuhimu dan mencoba mempersulit hidupmu. Namun, jika kamu dapat membuktikan kekuatanmu, kamu akan dapat melanjutkan di mana tidak banyak yang dapat melakukannya, melakukan perlawanan terhadapmu. Namun, aku harus memperingatkanmu, tetua itu melanjutkan, orang-orang jenius dari sisa reruntuhan abadi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang jenius di akademi kami. Kamu, meskipun cukup kuat, hanya bisa dianggap biasa-biasa saja jika memang benar pertempuran. Lakukan yang terbaik dan buat para tetua, yang mendukungmu untuk bergabung, kami bangga. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang mencariku. Aku, Muzi, akan melakukan apa saja untuk membantumu. Aku akan selalu berada di sisimu. Sumin, mendengar kata-kata ini, merasa bersyukur. Dia tidak yakin mengapa orang memusuhi dia kecuali itu karena dia berbeda dari mereka. Namun, apakah menjadi berbeda berarti seseorang harus diperlakukan dengan permusuhan? Sumin tidak mengerti ini, tapi sejujurnya dia tidak peduli. Bahkan jika dunia berbalik melawannya, dia hanya akan melawan dunia. Jika seorang dewa menghalangi jalannya, dia akan menemukan cara untuk membunuh seorang dewa, apalagi para siswa ini. Mereka mungkin jenius tapi berapa banyak jenius yang telah dibunuh Sumin. Dia tidak takut pada para jenius akademi ini meskipun dia mengerti bahwa mereka adalah real deal. Muzi tidak akan membohonginya tentang fakta bahwa kekuatannya hanya dianggap biasa-biasa saja. Dia juga tahu bahwa yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan kendali lebih lanjut atas kemampuannya. Semua hal yang dia peroleh dari pagoda darah hanya menunggunya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Begitu dia punya waktu untuk mengendalikan kemampuannya dan memahami barang-barangnya, kekuatannya akan melambung ke langit. Kemampuan bertarungnya akan menjadi menakutkan, dan pangkatnya akan melonjak sekali lagi. Semua ini, Sumin mengerti. Inilah mengapa dia tidak takut dengan para jenius ini. Dia ragu mereka akan melakukan pembunuhan saudara, membunuh anggota sekolah mereka. Meskipun Sumin sudah selesai dengan kehidupan lamanya, masa kanak-kanak yang dia lalui telah mengajarinya cara bertahan. Dia tahu bagaimana menyimpan dendam, tetapi yang terpenting dia tahu bagaimana menunggu waktu. Dia tahu bagaimana menahan diri ketika dia dihina. Ini adalah alasan lain mengapa dia merasa percaya diri dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Beberapa orang mungkin memanggilnya pengecut, tetapi Sumin akan mengingat setiap penghinaan yang telah dilakukan padanya dan membalasnya 10 kali lipat. Padahal, ini sampai dia yakin bahwa dia bisa membalas penghinaan ini 10 kali lipat. Dia harus memiliki keyakinan bahwa dia bisa menang. Karena kepastian kemampuannya ini, Sumin tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan menciptakan banyak musuh. Sejauh ini dalam hidupnya, dia sudah memiliki begitu banyak sehingga dia hampir tidak bisa menghitungnya. Kemanapun dia pergi, dia akan membunuh sekelompok besar ahli,
menyebabkan semakin banyak faksi memandangnya dengan tidak baik. Memiliki beberapa musuh di dalam akademi ini bukanlah hal terburuk yang harus dia pikirkan. Apakah kamu siap? Penatua Muzi bertanya. Suaranya mengungkapkan kegembiraan yang dia miliki untuk Sumin. Sumin menguatkan dirinya sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia sudah siap. Bersama-sama mereka berempat, yang lebih tua, Sumin dan dua binatang buas, melangkah maju dan bersiap untuk menemui masa yang menunggunya di luar. Meskipun Sumin tidak terlalu khawatir tentang masa depannya di sini, dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang cepat dan merasakan kegembiraan melihat rumah barunya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.